Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang selalu sehat. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang pernah saya alami saat saya masih tinggal di salah satu kos yang berada di Bandung. Penasaran gak nih sama ceritanya? Kalau penasaran, jangan lupa di subscribe dulu channel ini, di like, di komen juga, dan di share ke teman-teman kalian kalau channel ini sudah tayang. Cerita ini bermula sekitar 4-5 tahun yang lalu, dan saya masih kos di salah satu daerah yang ada di Bandung. Banyak banget orang yang bilang kalau daerah tempat tinggal saya untuk kos itu banyak banget hal-hal yang di luar nalar. Tetapi saya tetap tidak menghiraukan semua omongan-omongan orang karena saya merasa nyaman tinggal di sana. Dan di sana tuh masih banyak pohon-pohonan dan kelihatan sangat asri banget. Sekitar 1-2 bulan saya tinggal di sana sih nggak ada masalah apa-apa, masih nyaman. Tapi sekitar 4-5 bulan saya tinggal di sana baru saya mengalami kejadian-kejadian yang sangat aneh. Tepat di belakang kos yang saya tempatin itu terdapat sumur yang udah nggak dipakai. Setiap kali saya membuang sampah ke tempat pembuangan sampah atau misalkan mau ke rumah yang punya kos, saya pasti selalu melewati sumur tersebut. Nah, ini nih, mulai saya merasakan ada hal-hal yang aneh di kosan saya. Malam itu saya lagi tidur. Tiba-tiba saya terbangun karena saya mendengarkan suara anak kecil perempuan lagi main. Suaranya itu kayak yang lagi main tapi nggak kedengeran jelas kata-katanya apa. Suara anak itu terdengar dari kamar mandinya saya. Karena saya penasaran, saya lari ke kamar mandi, saya nyalain saklar lampunya, terus saya buka pintunya, dan ternyata nihil, nggak ada siapa-siapa di situ dan saya nggak denger lagi suara anak itu. Terus tiba-tiba saya berpikir, apa saya ini tadi ngimpi atau mungkin saya cuma ngigo? Itu banyak pertanyaan di dalam diri saya. Selagi saya memiliki beberapa pertanyaan di dalam pikiran saya sambil melihat jam yang ada di dinding. Ternyata sudah pukul 02.15. Saya menghela napas, lalu saya menutup kembali pintu kamar mandi dan saya mematikan saklar lampu kamar mandi. Udah dari situ ya saya tidur lagi, masih ngantuk. Besok paginya saya ketemu sama yang punya kos dan saya menceritakan bahwa saya mendengar suara anak kecil perempuan di kamar mandi. Saya juga menanyakan apakah tetangga di sini punya anak kecil perempuan, tapi kata ibu kos di situ tidak ada yang punya anak kecil perempuan, adanya juga yang masih bayi. Karena saya juga lagi buru-buru ke kantor, ya sudahlah, saya nggak pikirin lagi. Pulang kerja, saya mampir dulu ke warung nasi untuk membeli makanan. Nah, di warung nasi tersebut, saya kan ketemu sama yang jualnya. Kebetulan yang jual ibu-ibu. Setelah ibu warung selesai menyiapkan makanannya untuk saya, ibu warung memberikan bungkusan pesanan saya dan dia berkata, "Neng, kalau lagi ada di rumah jangan melamun ya." Terus saya tanya dong, "Ibu kok tahu saya lagi banyak melamun?" Terus ibu yang ngejaga warung itu bilang, "Kelihatan aja, Neng. Yang penting nanti kalau di rumah jangan banyak ngelamun ya, nanti diikutin loh." Di situ saya merasa kaget dan saya cuma tersenyum dan saya langsung pamit dari situ. Memang beberapa hari terakhir saya sedang memikirkan beberapa hal. Ini sama kayak halnya waktu saya bercerita tentang cerita kereta yang kemarin, karena posisinya memang saya lagi banyak yang dipikirkan. Nah, malam harinya tiba-tiba perut saya tuh sakit banget. Ulu hati tuh sakit, rasanya tuh pengen muntah, mual, dan napasnya saya itu ngerasa sesek banget. Sampai saya merasakan jantung berdetak dengan kencang banget.
Sampai akhirnya saya minta tolong sama ibu yang punya kos. Saya menghubungi ibu yang punya kos untuk mengantarkan saya ke rumah sakit yang terdekat di dekat kosan saya. Di dekat kosan itu ada seperti tempat untuk duduk, dan saat saya keluar dari kosan, saya melihat ada anak kecil, rambutnya pendek seleher, lagi duduk di situ dan kakinya diayun-ayun. Karena saat itu saya sedang merasakan sakit yang sangat hebat di perut saya mengabaikan anak kecil itu dan saya langsung bergegas menuju ke arah angkutan kota yang sudah dicarikan oleh ibu pemilik kos untuk kita pergi ke rumah sakit. Menurut dokter yang menangani saya saat itu, saya mengalami asam lambung atau bahasa medisnya bisa dibilang GERD. Dan dokter hanya bilang ini cuma butuh diobat saja, jadi hanya diinfus dan diobservasi selama 3 jam. Setelah itu saya diperbolehkan pulang. Saat saya diperbolehkan pulang, ibu kos nanya sama saya mau tinggal di rumahnya ibu dulu atau enggak gitu. Cuma saya bilang gak usah bu, saya mau di kamar sendiri aja karena kan ngerasa gak enak. Akhirnya sesampainya saya di kos, saya diantar sampai ke kamar sama ibu kos. Udah dari situ saya langsung beristirahat. Itu udah sekitar jam 10 atau jam 11 malam ya. Baru banget saya mau tidur dan baru banget saya mau memejamkan mata saya, tiba-tiba seluruh badan saya nggak bisa digerakin. Saya mau teriak aja nggak bisa. Akhirnya saya berdoa di dalam hati sampai akhirnya saya bisa bergerak kembali, dan itu sangat bersyukur banget. Saat saya sudah bisa menggerakkan tubuh saya langsung duduk sampai akhirnya tanpa sadar saya tidur dalam posisi saya duduk. Keesokan harinya saya menghubungi tempat kerja saya dan memberitahu kalau saya sedang sakit, jadi saya tidak bisa masuk kerja. Hari pertama saya istirahat karena sakit, tiba-tiba saya bermimpi. Mimpinya saya ini itu sangat aneh banget. Saya seperti diajak bermain sama anak kecil, perempuan, rambutnya pendek, umurnya sekitar 5-6 tahun, dan lokasi di mimpi saya itu adalah di daerah sumur belakang kosan saya. Saya bermain bersama anak kecil itu di sekitaran sumur. Terus di situ ada lahan kecil seperti lapangan, tapi saya nggak ingat permainan apa yang saya lakukan sama anak tersebut. Tapi yang saya ingat, saya tuh happy banget main sama anak itu. Tiba-tiba saya terbangun dari mimpi saya, kayak baru tidur, mimpi, main, tiba-tiba udah pagi gitu. Itu ngerasa cepet banget. Menurut saya itu cepet banget. Hari kedua saya beristirahat karena sakit, saya kepikiran sama mimpi saya yang semalam. Anak yang di dalam mimpinya saya, kok bisa dia muncul di dalam mimpinya saya. Terus saya baru ingat, waktu saya mau ke rumah sakit kan, saya ngelihat anak perempuan rambutnya pendek, lagi duduk di dekat kosan saya, kakinya berayun-ayun gitu. Banyak banget pertanyaan yang ada di otak saya tentang si anak kecil ini. Saking banyaknya saya berpikir, gak kerasa nih tiba-tiba waktunya udah malam aja. Itu sekitar jam 9 apa jam 10 malam gitulah. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari arah kamar mandi. Jelas banget, itu 3 kali ketukan. Jujur saya ketakutan banget saat itu, dan saya langsung tarik selimut dan deket-deket sama TV yang lagi nyala. Sempat saya lihat kalender, ternyata hari itu adalah hari Kamis, ya, malam Jumat. Dan saya pun tertidur melupakan suara ketukan yang tadi. Untung cepet tidur. Kalau enggak, pagi-pagi saya udah siap-siap berangkat ke kantor. Karena kan surat yang dari dokter itu udah habis. Jadi saya memang harus masuk kerja. Tapi untungnya besok dan lusa adalah hari libur. Jadi saya bisa beristirahat lagi deh. Seharian saya di tempat kerja, saya hanya diam. Dan kalau ada yang nanya sama saya, baru saya jawab. Karena jujurnya
saat itu masih merasakan keadaan yang kurang begitu sehat, dan saya nggak bercerita mengenai hal-hal yang pernah saya alamin selama di kosan ke teman-teman saya. Sepulang dari tempat kerja, saya langsung menuju kosan saya, dan saya berencana untuk pulang ke rumah orang tua saya karena kan besok dan lusa adalah hari libur. Saya butuh istirahat di rumah orang tua saya supaya ada yang memperhatikan saya. Saya mulai packing barang-barang yang mau saya bawa di satu tas ransel, semuanya saya masukin ke situ. Entah kenapa saya kepikiran pengen banget datang ke sumur yang ada di belakang kosan saya. Udah sempet buka pintu kamar nih, tapi tiba-tiba kayak ada yang ngasih tahu, jangan, ini udah mau malam. Terus saya juga berpikir, iya ya, kayaknya ngapain saya ke sana, kan udah malam juga. Akhirnya saya tutup lagi pintu, saya balik lagi ke kasur. Saat saya coba mau tidur, saya selalu ngedengerin suara anak kecil lagi main dan ketawa-ketawa muncul dari arah kamar mandi lagi. Dan saya kayak mendengar suara cakaran, terus kayak ketukan pintu, tapi pelan banget suaranya. Sampai akhirnya saya mulai tertidur dan melupakan semua pendengaran yang tadi saya dengarin.